Nah sekarang saya masuk ke bagian ini, yaitu tentang masa penginjilan terbesar. Bisa tampil. Saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa? Di tengah kondisi yang sangat berat pada masa-masa akhir zaman nanti, ada hukuman Allah, peringatan Allah dulu ya. Meterai dulu dibuka, kemudian sangkakala ditiup, terakhir cawan ditumpahkan, cawan murka. Tetapi masa itu bukan sekali-kali masa yang terkutuk. Kenapa? Karena disitulah masa kasih karunia yang terbesar di dunia ini. Kenapa? Karena di situ penginjilan terbesar terjadi. Penginjilan terbesar terjadi bukan di zaman Yesus ketika dia hidup, bukan di zaman para rasul, bukan di zaman kita. Penginjilan terbesar masa di dunia ini adalah pada masa kedatangan antikris. Bagaimana saya bisa ngomong seperti itu? Mari kita akan lihat. Next. Ya, istri saya boleh baca. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Ya, terus? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini siapa saudara? 2 saksi. Di Indonesia, di dunia ada penginjil-penginjil kaliber ya. Zamannya dulu Billy Graham, saudara tahu? Itu paling terkenal. Kemudian setelah Billy Graham ada tokoh penginjil hebat Reinhard Bonnke, saudara kenal? Pasti kenal. Di Indonesia banyak penginjil-penginjil yang cukup terkenal, betul? Betul nggak? Nggak terkenal saya. Nah saudara, penginjil-penginjil hebat itu nggak ada apa-apa ya dibanding 2 saksi Allah. Kenapa? Yang khotbah siapa? Musa. Musa di Alkitab, orangnya ada di sini. Dia khotbah lagi. Waktu dia khotbah, nggak sembarang khotbah. Dia pakai atraksi mujizat. Ditambah lagi ada Elia. Saya mau tanya, pernahkah ada penginjil sehebat ini di dunia? Nggak ada, belum pernah. Dan ini diliput oleh seluruh dunia. Yang bisa ngatasin ini cuma satu, siapa? Yesus di atas mereka. Betul nggak? Karena Yesus, spektakuler, jalan di atas air, bisa menyembuhkan orang, bangkitin orang mati. Tapi saudara bisa bayangkan di masa antikris nanti, yang khotbah sebagai pembicara utama, nggak ecek-ecek lagi. Siapa? Nabi terbesar di Alkitab. Siapa? Musa. Sayangnya nggak bisa diundang ke Petra. Nggak bisa ini, kelasnya lain. Ini luar biasa saudara. Dan saya yakin ketika dia khotbah saudara, powerful, penuh Roh Kudus, betul? Penuh kuasa, betul? Penuh kedahsyatan. Saya mau tanya, kalau pembicara sekaliber ini, banyak nggak yang bertobat? Pasti banyak, terutama harusnya orang Yahudi. Kenapa? Karena ini yang mereka percaya, 2 ini. Kalau yang khotbah pendeta Gilbert, sekalipun dia banyak kenalan di Israel, nggak akan didengar. Lu siapa? Billy Graham, lu siapa? Musa, ini baru. Ya, iya ini saya harus percaya. Ini penulis Taurat saya. Begitu saudara cara berpikirnya, kenapa Tuhan utus 2 orang ini? Penginjilan terhebat, luar biasa. Next. Nah ini yang dia lakukan 2 orang ini. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Iya, di sini saudara lihat bahwa mereka mempraktekkan kuasa yang otoritas yang dahsyat dan mereka tidak bisa ditentang. Mereka khotbah nggak didengerin atau dilawan, langsung turun api. Apakah saya harus perlu urapan ini supaya saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh? Yang nggak percaya, nggak nurut, gosong langsung. Aduh. Ini mereka praktekkan begitu, saudara. Wah, luar biasa. Saya yakin ada banyak orang
Karena ini spektakulernya luar biasa. Makanya penginjilan terhebat itu di masa itu. Nabi Allah sendiri yang paling top ranking, turun. Nah sekarang yang kedua. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, Ya. supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Setiap kali mereka menghendakinya. Ini pengulangan kejadian pada saat bangsa Israel akan dibebaskan dari tanah Mesir. Terjadilah air menjadi darah. Dan tidak hujan waktu Elia melawan Raja Ahab. Tidak hujan 3,5 tahun, ya kurang lebih waktu itu. Nah inilah yang diulang kembali. Sehingga bangsa Israel mau nggak mau ingat, iya benar ini Musa. Iya benar ini Elia, kuasanya sama, betul nggak? Saya harus taat. Orang Israel sedegil-degilnya takut sama Taurat, saudara. Betul nggak? Apalagi sama yang nulis Taurat, mereka pasti, wah. Nah inilah, kenapa? Satu-satunya bangsa yang paling tidak bisa diinjili adalah bangsa Israel. Yang pernah ke Israel, saudara akan diantar sama tour guide-nya orang Israel. Udah cerita Yesus di sini lahir, nanti Yesus di sini dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Ya, saya pernah ke sana kan 2 kali ya, jadi tahu. Oh Yesus di sini bangkitin orang mati, kemudian Yesus di sini jalan di atas air, Yesus di sini disalib. Saya iseng nanya, ini Bapak apa semua tentang Yesus? Bapak orang mana? Saya orang Israel. Bapak percaya nggak sama Yesus? Enggak. Lah, cerita semua hafal sampai tahu arti-artinya, maknanya. Dia tidak percaya karena yang dia percaya cuma Taurat. Jadi untuk tugas terakhir penginjilan harus 2 nabi ini. Siapapun gak akan didengar. Yesus aja gak didengar. Disalib Yesus. Nah inilah tujuan penginjilan. Iya, ada tentang Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Mereka percayanya Mesiasnya nanti yang akan datang. Nah, ini cara berpikir mereka seperti itu. Makanya nanti yang dianggap sebagai Mesias adalah anti-Kristus, karena sesuai dengan pikiran mereka. Kalau Yesus nggak sesuai. Oke, ini yang pertama, penginjilan terbesar dilakukan 2 tokoh yang spektakuler, yang hebat, yang mereka percaya. Saya yakin ada banyak orang Yahudi juga mulai bertobat. Dan mungkin ada banyak orang-orang yang bukan Yahudi juga akan bertobat. Lanjut. Sekarang penginjilan oleh tokoh yang kedua. Kesaksian atau penginjilan 144.000 orang Israel yang dimeterai. Oke, itu banyak sekali, 144.000. Ya, next. Silakan saya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ya, lalu terus? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Oke, terus? Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sampai sini dulu, oke. Nah saudara perhatikan, setiap peristiwa ditaruh di tempatnya supaya saudara paham. Tadi saya lupa jelaskan, bahwa 2 utusan Tuhan, 2 saksi Allah, itu kisahnya ada di kisah pada saat, coba mundur dulu, mundur. Tentang 2 saksi Allah, terus mundur. Ya. Nah, setelah sangkakala ke-6, kisah ini tiba-tiba nyelip. Jadi Tuhan mau bilang, ini adalah bagian dari sangkakala Allah. Ngerti ya? Makanya ditaruh di situ. Sangkakala tidak selalu berbunyi dalam bentuk trompet atau shofar, tapi sangkakala juga bisa berwujud manusia yang mengingatkan supaya ada pertobatan. Amin. Karena itu ketika ada
pendeta memberitakan Injil, tapi juga menegur dosa, itu bukan dia sedang jahat, dia sedang meniup sangkakala supaya kita bangun, supaya kita bertobat. Nah, lanjut next. Oke, terus. Nah, Aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. ya, terus Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000 dan seterusnya. Oke, perhatikan. Wahyu 7 ayat 1 sampai 5 ini setelah materai ke-6. Ya. Kenapa ditaruh di situ kisah yang pasal 7 ayat 1 sampai 5? Ini menceritakan bahwa sebelum materai dibuka, mereka tersembunyi. Mereka adalah perkumpulan rahasia yang tidak ada yang tahu bahwa ada 144.000 orang Yahudi asli yang cinta Tuhan, yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tersegel, nggak ada yang tahu. Ketika segel itu dilepas, mereka dirilis. Nangkep ya? Seperti antikris kan dirilis segel pertama, betul? Kemudian damai sejahtera diambil, itu segel kedua. Kemudian resesi dan sebagainya, itu kan dilepas. Ini dilepas pada saat materai, setelah materai ke-6. Mereka dimunculkan. Dan waktu itu malaikat akan menghancurkan dunia sesuai perintah Tuhan. Tapi ada di jeda. Pause. Tahu pause ya? Kalau di video di pause. Stop dulu. Kenapa? Tuhan mau materaikan, mau mengurapi, mau melantik siapa? Perhatikan ayat yang ketiga. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami, apa saudara? Memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Di situ Tuhan ngasih tahu malaikat, stop dulu. Kenapa? Ini hamba Tuhan harus diurapi dulu, dirilis, dilantik dulu. Jadi di pause dulu ya, penghancuran bumi. Saya mau tanya, ini hamba-hamba Allah, tugasnya apa kalau hamba Allah? Pasti dia bersaksi, bernubuat, betul? Bikin mujizat, betul? Persis seperti 12 murid Yesus atau 12 rasul. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu. Ini kalau kisah kedatangan mereka segitu banyak tiba-tiba muncul, memang ada misteri di belakang. Betul nggak? Cuma yang saya mau kasih tahu dulu, ini kalau kita belajar misteri kedatangan mereka, ada kisah tersendiri. Tapi saya mau tanya begini, waktu Yesus naik ke surga, ada berapa murid utama Yesus? 12 kan? Kemudian ada lapis kedua 70, betul? Ada lapis ketiga 500, betul? Goncang nggak dunia waktu itu? Padahal murid utamanya cuma 12. Ambillah 70 lah yang paling. Gimana kalau di dunia ditaruh 144.000 orang Yahudi yang cinta Tuhan dan bisa melakukan perkara dahsyat seperti para rasul? Goncang nggak dunia? Waduh, akan ada berapa banyak jiwa yang diselamatkan. Kalau orang Yahudi yang nginjil, tentu beda. Karena mereka keturunan langsung, dan saya berani ngomong ini orang Israel asli, ini bukan gereja. Orang saksi Yehova bilang, wah ini adalah jumlah orang yang masuk surga, cuman 144.000. Sedikit amat. Sisanya kemana? Ini bukan gereja, nggak ada urusan dengan gereja. Kenapa? Karena nama sukunya ditulis satu persatu. Di orangnya jumlahnya ditulis, artinya ini beneran keturunan Israel. Nggak ada di sini marga Li, marga Chong, nggak ada, ini Israel asli. Saudara nangkap ya? Jadi nggak ada hubungannya dengan gereja. Mereka gereja dalam artian sebagai tubuh Kristus. Bukan gereja yang di luar keturunan Israel. Ini yang tujuan utama Tuhan adalah
Saya yakin banget agenda utamanya di sini menyelamatkan orang Yahudi, betul? Baru sisanya juga mereka bersaksi. Contoh, Petrus ditugaskan menyelamatkan orang Yahudi, tapi tetap diutus ke Kornelius, betul nggak? Karena tetap pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Paulus diutus kepada bangsa-bangsa, tapi banyak orang Yahudi juga dia selamatkan. Dan 144.000 orang ini pasti menyebarkan Injil dengan luar biasa. Fasih firman Tuhan, Taurat, Alkitab, dan kami tadi ngobrol di kantor. Orang-orang Israel itu adalah pemegang teknologi dunia, betul? Saya yakin mereka juga ahli teknologi, IT, dan segala hal di zaman modern. Ya, cuman saya nggak berani, nantilah ceritanya. Ya sejauh apa sih peperangan, mereka bisa saja jadi hacker, saudara. Karena dunia sedang dikuasai oleh teknologi, oleh antikris. Mungkin mereka yang menggagalkan beberapa hal. Mungkin, namanya juga prediksi. Tapi di sini saya mau bilang, bayangkan betapa dahsyatnya penginjilan ini. Tadi yang pertama 2 orang itu kan, ini juga nggak kalah hebat. Nah saya mau tanya, kira-kira orang-orang ini kenapa dikhususkan? Silakan baca. Next. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, oke, sampai sangkakala. di situ dulu. Ya. Jadi lihat saudara, ini tadi Wahyu 7, ini Wahyu 14. Tadi baru di Metrai, di Wahyu 14 mereka sudah bertugas, sedang menjalankan tugas. Dan di sini diberi penjelasan mereka bukan sembarangan orang Yahudi. Mereka orang yang tidak nikah. Mereka orang yang murni seperti perawan. Di dalam mulut mereka enggak ada dusta. Ini ditulis setelah sangkakala ke-6, berarti mereka adalah sangkakala berwujud manusia. Dan mereka begitu luar biasa kudus, suci, murni. Saya teringat ini adalah sama dengan penggambaran di dalam kitab Keluaran tentang Nazir Allah. Coba baca, next. Mereka adalah Nazir Allah. Nazir adalah orang yang dikhususkan atau dipisahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Berasal dari kata Ibrani Nazir yang artinya seorang yang dikhususkan atau dipisahkan. Nah, special edition. Orang ini tidak kawin, tidak hidup seperti kita. Mereka khusus untuk Tuhan. Ada beberapa Nazir Allah di Alkitab. Saya ambil 2 contoh saja. Yang pertama Simson. Kalau Nazir ada banyak pantangan. Salah satu pantangan yang luar biasa menurut saya adalah mereka tidak boleh makan anggur dan olahan anggur. Bayangin makan anggur aja nggak boleh. Kalau salak boleh. Ya belimbing boleh, tapi kalau anggur nggak boleh. Mereka tidak boleh, yang kalau si siapa? Simpson sampai nggak boleh potong rambut. Dan mereka hidup benar-benar dikhususkan untuk Tuhan. Yang kedua tokoh Nazir di Perjanjian Baru namanya Yohanes Pembaptis. Lihat gaya hidupnya. Dia pakai baju kulit. Di sini ada yang pakai jaket kulit. Tapi ini bajunya benar-benar kulit, ada bulunya gitu. Dia pakai ikat pinggang dari kulit domba. Dan makannya belalang dan madu hutan. Saking gak mau menajiskan diri. Nangkepin jangkrik, belalang, ya dibakar, digoreng, dimakan. Diajak makan nama Kyusugi makan capcay, nggak mau. Yuk kita ke Asuk, nggak mau. Diajak makan Hokben, nggak mau. Kenapa? Dia benar-benar menjaga kekudusan. Nazir Allah.
Nah, Yohanes Pembaptis juga tidak menikah. Karena hidupnya hanya untuk, kalau dulu zaman disebutnya kaum Esenit, yang benar-benar mengabdikan diri hanya untuk Tuhan. Jadi di Israel ada Gua Qumran, pernah dengar gak? Gua Qumran itu tempat penyimpanan kitab-kitab yang ribuan tahun yang lalu. Siapa yang nyimpan di situ? Ternyata ada yang pernah tinggal di gua-gua deket Laut Mati. Itu kelompok Esenit. Ini orangnya. Nazir-nazir Allah zaman dulu yang hidupnya pun di padang gurun coba. Mereka nggak menikmati hidup seperti kita, khususkan. Makanya orang-orang ini pasti kuasa urapannya dahsyat, betul nggak? Karena nggak kayak kita hidup. Dan saya yakin jutaan orang pasti dimenangkan oleh tokoh. Kira-kira adakah penginjilan lebih hebat dari dua kelompok ini? Ada? Masih ada. Ini lebih keren lagi. Masih ada yang lebih hebat dari dua kelompok ini. Next. Nah ini udah gak ada lawan ini. Udah ini, kelar ini. Ya, next. Baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Enggak, cukup sampai ayat 6 aja. Ini setelah sangkakala ke-6, berarti ini sangkakala berwujud malaikat. Bayangkan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Matius, Markus, Lukas, Yohanes diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kalau ada malaikat menunjukkan, memperlihatkan kelingkingnya aja di langit. Kelingking aja di atas Cilegon. Tobat seluruh Cilegon. Apalagi dia nongol. Hai, percayalah kepada Yesus. Bayangin saudara kalau malaikat nginjil gitu. Anehnya banyaknya gak bertobat juga ya. Ini spektakuler. Ada gak dari Kejadian sampai kitab 3 Yohanes penginjilan model begini? Ada gak? Gak ada, cuman di akhir zaman special edition. Yang mau ngelihat gak usah diangkat. Kita lihat sama-sama. Karena ini spektakuler saudara. Nongol malaikat, bayangin kayak apa gedenya, hebatnya, dahsyat. Teriak dia, percayalah kepada Yesus. Injil kan berita tentang siapa? Yesus. Gemetar semua orang. Mau gak percaya gimana? Dan ini saya mau bilang penginjilan luar biasa. Akan ada banyak sebenarnya. Orang-orang yang menjadi mulai gelisah dan wah ini kayaknya udah 2 orang tadi, sakti hebat banget, luar biasa utusan Tuhan, Nabi Allah yang sangat hebat, 144.000 orang yang kudus benar-benar dipakai Tuhan. Ini nongol malaikat lagi. Kalau nggak percaya juga, astaga, mesti gimana lagi? Ya, bayangkan sudah. Next. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini menunjukkan kontradiksi dengan Mesias palsu dan pemimpin dunia waktu itu antikris. Untuk menunjukkan jangan sembah dia, sembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Tuhan menciptakan langit bumi dengan berfirman, dan firman Allah adalah Yesus. Amin. Ini luar biasa. Saya jadi bimbang ini, pengen diangkat atau pengen melihat ini. Karena luar biasa ini. Waduh, belum pernah, nabi-nabi manapun belum pernah lihat ini. Kecuali di sorga dikasih tontonan ya. Wah, ini spektakuler. Malaikat segede gitu, bumi segede gitu misalnya. Nah inilah penginjilan yang luar biasa. Tapi malaikatnya enggak 1, ada 3. Next.
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Oke, yang kedua adalah peringatan tentang Babel. Nah, ini menarik. Ini harus dibahas khusus karena Babel itu bukan bicara satu negara saja, ini bicara sistem dunia. Dan ini akan ada pembahasan khusus. Dunia sudah dikuasai sistem iblis, karena itu malaikat mengingatkan, sudah rubuh sistem ini, sudah nggak bisa dipakai lagi, Allah yang akan berkuasa menggantikannya. Dan ini peringatan keras buat mereka yang terhisap di dalamnya, yang sedang menjalankan semua agendanya, saudara. Nah, ini peringatan mereka menentang sistem dunia. Jadi saudara yang tinggal di dunia, kita mau tidak mau terhisap sama sistem itu, tapi saya mau bilang, jangan engkau terikat dengan sistem itu. Itu sistem iblis. Ya, nanti saya akan ceritakan pada khusus untuk tentang Babel, sistem apa saja yang dipakai sehingga menguasai semua manusia. Tuhan nggak pernah bangun ini. Ya, dan begitu kuatnya sampai seluruh dunia ikut dalam sistem ini. Nah, yang terakhir, malaikat ketiga, silakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, Next. maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Next. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bayangkan saudara, di dunia lagi gencar-gencarnya semua orang suruh pakai barcode, pakai chip. Awal-awal 3,5 tahun pertama dengan rayuan. Tapi udah 3,5 tahun berikut dia dengan paksaan, kalau nggak mau dibunuh, betul nggak? Terus di langit ada yang ngomong begini, malaikat, apa nggak gelisah, bingung orang-orang di dunia? Di sini dipaksa, di atas bilang jangan, nanti kamu disiksa. Siang malam api menyala-nyala di hadapan Tuhan membakar kamu yang memakai tanda itu. Kalau saudara posisinya sebagai orang di dunia itu, gimana? Bingung nggak? Gelisah nggak? Nah, disinilah kontradiksi yang sengaja Tuhan taruh untuk kita memilih antara Tuhan atau antikris. Kami tadi ngobrol juga di sekre, kita berdiskusi, berdebat. Bagaimana dengan orang yang sejak awal sudah terima tanda itu dan dengar berita ini pengen bertobat? Apakah kita bertindak radikal, potong tangan dan potong kepala, supaya tanda itu hilang? Ataukah kita bisa bertobat, ya, dan tidak kena dengan hukuman ini? Karena percuma firman disampaikan, kalau tujuannya bukan pertobatan, betul nggak? Nah, yang disampaikan ini kan bukan buat orang Kristen, ini buat seluruh dunia. Sebagian besar mungkin sudah terima tanda, betul nggak? Betul nggak, saudara? Nah, ini masih jadi sebuah pemikiran saja buat saya dan juga teman-teman. Kemungkinan besar ini prediksi kita, indikasi kita, ya, spekulasi kita. Kemungkinan berita Injil ini disampaikan, ada orang-orang yang sudah dicap mau bertobat juga, betul? Dan di situ dia diampuni, tidak masuk dalam api neraka. Tapi konsekuensinya yang di dunia tetap dia terima. Karena nanti di cawan yang 1-7, cawan pertama adalah orang yang memakai tanda itu akan mengalami sakit kulit yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena di scan terus, orang kena radiasi, saudara. Jadi kanker kulit. Ya enggak? Itu masuk akal. Di scan terus, net.
itu lama-lama darahnya, DNA-nya mengalami mutasi. Dan akibatnya kanker yang tidak tersembuhkan. Mungkin yang sudah bertobat itu tetap mengalami sakit penyakit. Belum lagi waktu dia belum bertobat, hukuman Allah yang dari langit tadi, yang kemarin saya bahas itu, pasti mereka alami juga. Karena belum terima Yesus akan alami hukuman Tuhan. Jadi ini prediksi kita bahwa kemungkinan orang-orang ini bertobat, tapi konsekuensi di dunia mereka terima, betul? Tapi yang di neraka mereka tidak terima, karena sudah bertobat. Jadi saya harap saudara jangan pakai tanda itu. Amin? Jangan. Resiko mati, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Daripada saudara menderita hukuman kekal. Oke? Nah ini luar biasa peringatan Tuhan. Jadi 3 malaikat tadi, pertama Injil diberitakan supaya orang menyembah Tuhan, jangan menyembah Mesias palsu dan antikris, ya kan? Supaya mereka tahu bahwa ini bukan dari Tuhan, jangan sembah dia. Yang kedua tadi peringatan tentang sistem dunia yang dihancurkan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah jangan pakai tanda. Kalau yang beritain malaikat, orang udah nggak bisa pikir ini main-main. Kalau pendeta Filipus yang ngomong, lo siapa sih lo gitu kan. Tapi kalau malaikat yang ngomong, disitulah terjadi pertarungan. Satu keluarga belum tentu kompak, saudara. Bisa saling menyerahkan loh. Apalagi kalau kita dibanderol, 1 orang Kristen 1 M. Waduh, ponakan kita, Om Philip sembunyi di sini. 1 M misalnya. Alkitab bilang, maka orang tua akan diserahkan oleh anaknya, anak diserahkan oleh orang tua. Ada itu, satu keluarga saling membenci dan saling menyerahkan. Itu akan terjadi luar biasa. Ya, di tengah itu. Tapi saudara, hasilnya kita lihat next. Nah ini tujuan Tuhan adalah, saya nggak akan bacakan, bahwa yang Tuhan inginkan adalah pertobatan, kesempatan bertobat. Tetapi saya nggak akan baca ayatnya semua, tapi lihat yang di kuning. Tidak juga bertobat, tidak bertobat, tidak bertobat. Mereka tidak bertobat. Masih banyak yang tetap tidak bertobat. Bayangin sedegil itu manusia. Saudara bukan orang degil, amin. Jadi kalau ada temanmu mengingatkan, bertobat saja. Kalau ada pendeta mengingatkan, bertobat saja. Ini udah kelas malaikat masih gak tobat. Nanti di neraka tobat ya Pak, gimana bisa? Kelewatan. Nah sekarang kita akan lihat hasil dari penginjilan. Next. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah ini penglihatan dari Rasul Yohanes pada masa awal-awal dia mendapat penglihatan kitab Wahyu. Jadi baru Wahyu pasal 7 dia sudah melihat ada banyak sekali orang yang memakai baju putih dari segala bangsa dan memegang daun palem di tangan mereka. Tidak terhitung banyaknya. Rasul Yohanes juga nggak tahu ini siapa. Ini ingat, ini masih di awal, tapi dia melihat forward. Dia melihat jauh ke depan. Seolah-olah kisah ini sudah berakhir. Mari kita lihat next. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Mereka menyembah Tuhan. Lalu next. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Oke, jangan dulu. 13. Nah, pertanyaan di hati Yohanes ternyata ditanyakan oleh salah satu tua-tua kepadanya. Menurut kamu siapa nih orang-orang ini? Saya yang mau nanya malah ditanya. Karena ini spektakuler dan
peristiwa akhir zaman belum terjadi, ini baru mulai. Habis kisah 7, bukan kisah, habis dia menulis 7 surat kepada 7 jemaat, kemudian dia diundang lihat ke sorga, materai dibuka dan sebagainya. Tiba-tiba ada, lihat orang segini banyak. Jadi ini membuat dia bertanya-tanya, ini siapa? Dan dijawab sama Yohanes, silakan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan, dari aniaya besar. Siapa mereka? Bisa saja kita plus orang-orang hasil penginjilan, bisa? Bisa saja kita sudah diangkat, tetapi ini adalah orang-orang hasil penginjilan 3 itu, bisa? Banyak kemungkinan. Dan yang jelas orang-orang ini luar biasa. Amin. Kenapa luar biasa? Lihat. Inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Next, dijelasin lagi di situ. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Oh. Kayak kemarin ini saya ngomong, orang yang bisa lewatin masa antikris itu langsung upgrade kedudukan, upah, dan sebagainya. Kita yang puluhan tahun hidup ini belum tentu sebanding dengan orang-orang ini. Ini langsung loh, posisinya mereka melayani di mana itu? Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Next. Oke, yang tadi dulu deh. Kita bahas sedikit lagi. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tertinggal oleh pengangkatan, sebenarnya kalau kita kuat sampai akhir, itu bukan suatu hal yang merugikan. Ini ada upgrade yang luar biasa. Kalau saudara kerja 20 tahun, terus ada pengumuman, barang siapa dalam setengah tahun ke depan bisa menghasilkan prestasi segini, gajimu 10 kali naik. Itu upgrade bukan? Iya kan, 20 tahun kita kerja gaji biasa, tapi yang setengah tahun ini kalau bisa menghasilkan sekian 10 kali lipat, saudara kejar gak itu? Karena yang 20 tahun ini gak jadi arti apa-apa dibandingkan yang setengah tahun. Nah seperti itu, makanya spesial benar orang-orang. Cuman kita kuat gak itu masalahnya ya. Tapi dari kisah ini saya mau memberitahukan begini sudah. Yang tertinggal pun seandainya ada pengangkatan, tidak rugi gitu loh. Maksud saya itu. Jadi jangan sampai kita merasa, aduh kecewa, kenapa saya nggak dia. Ini spesial loh. Kesempatan emas 3,5 tahun ini. Aniaya. Kalau saudara pengen upgrade. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kan pilihan. Betul nggak? Oke, nangkep ya. Ini luar biasa. Ini hasil penginjilan mungkin plus kita yang tertinggal misalnya kalau ada pengangkatan di awal. Kalau misalnya kita sudah diangkat berarti ini adalah orang-orang hasil penginjilan dari 3 kelompok luar biasa tadi. Next. Sekarang kita lihat kelompok yang berikut, ya Wahyu 13. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya, ini yang dikatakan dari kitab Wahyu dan juga kitab Daniel ada orang-orang kudus yang dikalahkan. Dikalahkan di sini bukan berarti dikalahkan imannya, tapi dikalahkan, ditangkap dan dibunuh. Tapi kalau mereka bertahan, iman mereka tetap,
Mereka akan mati sebagai martir dan menerima upah yang luar biasa. Nangkap ya? Tuhan tidak mengangkat aniaya ini. Kenapa? Ini seperti bonus buat orang yang mengalami. Bisa nggak Tuhan tiadakan ini? Bisa. Tapi Dia memberi kesempatan kepada umat yang masih setia bahwa pilihanmu kepadaku tidak murahan. Aku sudah mati buatmu. Sekarang aku izinkan engkau mengalami yang sama. Ada upah besar bagimu. Amin saudara. Luar biasa. Makanya ini orang-orang kudus ini. Mungkin juga kita ada di situ. Atau kalau kita sudah diangkat, ini adalah orang hasil penginjilan yang tadi. Ya, next. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ini maksudnya dikalahkan adalah mengalami aniaya. Tapi imannya kalau dia tetap bertahan, dia tetap percaya kepada Yesus, dia tidak menyayangkan nyawanya, dia mati sebagai martir. Next. Nah, ya. Sorry. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang diselamatkan. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan segera dipersingkat. Ya, jadi orang pilihan itu bisa saja mereka yang hasil dari penginjilan. Nangkap ya saudara? Atau juga seandainya kita tidak diangkat, kita ada di situ. Kenapa dipersingkat 3,5 tahun? Karena kalau nggak dipersingkat, ini bencana besar. Tidak ada yang kuat bertahan. Nangkap saudara? Kalau mau keluar dari kondisi ini, sebelum antikris datang, kita sudah meninggal. Aman. Aman. Tapi jangan mendaftar. Pak, saya mau siap nanti gereja Bethel, Petra tolong layani saya ya, saya mau meninggal tahun ini, Pak. Jangan daftar begitu. Ya, itu bukan ranah kita, itu bagian Tuhan. Baik, nah di sini saudara lihat, ya, ada kelompok-kelompok yang Yesus katakan bahwa orang-orang ini akan mengalami aniaya. Ini hasil dari penginjilan. Yang pertama tadi jadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang di depan Tuhan melayani siang dan malam. Lanjut, kelompok berikut. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Next. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Baik. Nah, di sini adalah kisah tentang Yesus datang untuk berperang melawan antikris. Dia datang dengan segala kemuliaannya, dengan malaikat-malaikatnya, dan dia mengumpulkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihannya siapa? Bisa saja kalau kita tidak diangkat, kita ada di situ. Atau orang-orang hasil penginjilan. Tapi kemungkinan, ini pemikiran kita nih, pemikiran saya khususnya, sebelum ini terjadi, kemungkinan besar kita sudah diangkat. Kenapa? Karena saya berpikir, kalau terakhirnya diangkat, itu namanya bukan evakuasi lagi. Buat apa ada pengangkatan kalau kita sampai di end? Mungkin di tengah-tengah siksaan itu ada pengangkatan, mungkin. Dan yang terakhir, kok terakhir masih ada yang dikumpulkan? Iya, yang orang ini yang masih ketinggalan kan? Yang hasil penginjilan kan masih tertinggal. Mereka yang nanti dikumpulkan. Makanya untuk pengangkatan tidak ada kepastian, ini diblur sama Tuhan. Berapa kali saya nonton TV, agak kesal saudara. Terjadi tawuran antara dua kelompok warga di daerah Jakarta, di mana gitu. Kita kan penasaran lihat, bacok-bacokan kali. Di blur gambarnya, cuma lihat kakinya doang lagi. Wah, ini apa yang dilihat? Di blur, karena supaya kita tidak melihat dengan jelas. Ada tabrakan kemarin ya.
satu bis tabrakan sama apa gitu. Di-blur korbannya. Yang kita lihat jelas cuman kursi keluar dari mobilnya, ada tuh. Iya, ITE. Jadi kita dikasih berita pun gak jelas. Percuma nggak saudara lihat? Nah, tentang pengangkatan itu Tuhan blur saudara. Kita tahu tapi nggak ngerti. Kita tahu tapi nggak tahu kapan. Dan seperti apa peristiwa yang nggak tahu. Kenapa? Di blur. Memang Tuhan ingin supaya kita berja kalau tahu bahaya. Saudara siapnya tinggal 2 hari nanti terakhir. Saya siap. Sekarang bebas dulu. Ya kan? Akhirnya kita nggak melakukan kehendak Allah. Bahkan Tuhan Yesus bilang, secara manusiawi, dia tidak tahu kapan itu terjadi. Bayangin, saudara. Sengaja diblur. Cuman saya yakin pengangkatan ada tujuan. Kalau terakhir buat apa? Gitu. Itu tafsiran saya bisa saja salah. Nah, disinilah kita melihat bahwa nanti kemenangan penginjilan mungkin akan ada miliaran orang bertobat terjadi di akhir zaman, bukan di masa kita. Di masa kita penginjilannya memble. Nyaris kita nggak menginjil. Ditanya orang tentang agama kita mundur. Wah, kalau yang begini jangan saya, Pak Philip aja Pak tanya. Ya, ada orang nanya, gitu Yesus gini, Tuhan itu 3 gitu. Oh, saya kurang tahu tuh 1 apa 3, saya nggak tanya Pak. Padahal itu kesempatan nginjil, saudara. Betul nggak? Ditanya gitu. Penginjilan abad ini, dekade ini, membrenya luar biasa. Tetapi nanti luar biasa. Harusnya sih luar biasa terus. Nah, saya anjurkan saudara banyak baca firman, banyak dengar firman, banyak belajar apologet. Karena orang makin mempertanyakan. Kenapa? Karena kemurtatan dimulai sejak dulu, bukan nanti pada saat antikris. Orang disesatkan tuh sejak dulu. Kita siap nggak untuk mempertahankan iman kita? Baca Alkitab nggak pernah. Nah, saudara harus tahu juga, dulu saya nggak ngerti begini. Ini satu terakhir. Ada ayat di kitab Amos berbunyi begini, saya membaca itu sebagai referensi akhir zaman. Akan datang waktunya orang-orang akan mencari firman Tuhan dan tidak mendapatkannya. Mereka akan menyeberang laut demi mendengar dan membaca firman, tapi mereka tidak mendapatkannya. Dulu saya nggak ngerti. Apa iya sesusah itu di akhir zaman baca firman, dengar firman sesusah. Ternyata sekarang saya tahu. Kenapa? Nah, saudara nggak ada yang bawa Alkitab kan? Semua pakai handphone kan? Lah kalau sama antikris dihapus semua aplikasi Alkitab gimana? Mau baca apa? Ayo. Makanya jangan dibuang Alkitab. Di rumah mesti ada. Nanti kalau udah dihapus semua aplikasi, saudara masih punya pegangan. Masih ingat di mana itu Alkitab? Ganjel pintu kalau udah lama nggak dilihat. Nah, inilah yang dimaksud orang cari firman, waduh kemana lagi? Karena semua pakai handphone. Betul nggak? Bukan berarti pakai handphone salah, enggak. Maksud saya yang di rumah, yang Alkitab kertas, jangan dibuang. Jangan dipakai linting rokok karena tipis. Ya, simpan itu nanti kalau akhir zaman. Seandainya saudara diangkat, ada orang-orang masuk rumah saudara, ya sedang dikejar-kejar. Wah, ini dia yang saya cari-cari. Ya buka Alkitab kita. Amin. Wah, luar biasa. Ya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang saya kasih kesempatan bertanya. Ya silakan. Jadi gini aturan mainnya harus pakai mic karena di videonya ternyata nggak masuk suara saudara. Ya silakan Caleb. Pak, setelah pengangkatan itu gereja apakah masih ada Pak? Oke. Terus dan juga pada saat pengangkatan itu maka Roh Kudus itu juga akan diangkat kan? Damai sejahtera itu berarti di bumi udah nggak ada Pak. Dan bagaimana dan berarti setelah pengangkatan dan kita akan mengalami yang tadi materai itu Pak. Maka kan kita juga
nggak akan kuat lah Pak sidangnya Pak kalau nggak ada Roh Kudus. Pertanyaan bagus, ya. Thank you. Yang pertama, apakah gereja masih ada? Secara organisasi, secara gedung mungkin sudah tidak ada karena dilarang, betul nggak? Nggak mungkin iblis izinkan orang ibadah, nggak mungkin. Tetapi kita masih bisa berkumpul secara rahasia, seperti kisah para rasul, dikejar-kejar sama orang Roma, dibakar, dibunuh, tapi tetap ada kok. Gimana caranya? Mereka kumpul, rumah ke rumah. Homsel. Gereja secara ini, secara musik, secara ini udah nggak bisa, ketahuan, udah. Ini lebih dari Cilegon nanti ceritanya. Oh iya, udah nggak ada lagi, udah diberangus. Tapi kita masih bisa kumpul. Blind spot. Jangan bawa handphone waktu kumpul karena handphone kita bisa dilacak misalnya. Kita bikin jangan ada CCTV karena CCTV bisa diakses. Kita sembunyi di mana? Ya. Mungkin kayak zaman dulu di Katakombe, di Turki ada satu Kapadokia namanya. Itu ada satu gunung saudara. Bikin lorongnya ribuan lorong. Katanya dulu 20.000 orang tinggal di situ. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang dikejar-kejar orang Romawi. Bikin perkampungan, kota, masuk gunung semua. Masuk dari sini, keluar dari sini. Saking gedenya sudah. Saya belum pernah ke sana. Ya, Kapadokia. That is my dream, not her. Ya, itu kapan-kapan kita boleh lihat. Itu ada perkampungan, ada bunker-bunker. Nah, kita mungkin kalau tertinggal, kita akan tetap ibadah dalam kerahasiaan. Betul? Ya kan? Jadi tetap ada secara tubuh Kristus, tapi secara organisasi. GBI nggak mungkin, udah. Tamat aja GBI nggak perlu. Yang penting kita anak Tuhan. Oke? Yang kedua, apakah kita kuat hukuman dari Allah? Nah ini menarik, ini akan saya kasih ayatnya nanti ya, tapi sekarang kita bahas aja. Saya juga dapat ini. Jadi gini, apakah kita akan menerima hukuman Tuhan yang diberikan lewat sangkakala, ya, materai, sangkakala, dan cawan kemurkaan Tuhan? Pertanyaan saya, materai, sangkakala, dan cawan murka Tuhan, itu sasarannya kepada siapa? Anak Tuhan atau orang yang membenci Tuhan? Yang membenci Tuhan. Ada ayat berkata bahwa murka Allah telah diterima Tuhan Yesus di kayu salib. Harusnya saudara semua kena. Tapi karena kita terima Yesus, percaya Yesus, murka Tuhan itu sudah diserap Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ada ayat lagi, makanya saya nggak bisa sebutin, saya lupa ayatnya, nanti pertemuan berikut kita akan baca ayat. Kita ada bukan untuk menerima murka Tuhan, tapi untuk beroleh keselamatan. Murka itu sudah diserap. Terus gimana Pak? Ada gini, ada meteor jatuh, ada gini, ada air jadi darah. Nah, ingat kisah di dalam pembebasan Israel di Mesir. Ada 10 tulah, itu global satu negara. Aneh makanya. Saya nggak tahu kalau nanti seperti apa. Tapi orang Israel waktu itu ditaruh di tanah apa? Goshen. Seluruh Mesir gelap, di Goshen terang. Itu gimana caranya? Matahari tertutup, tapi di sini terang. Saya nggak bisa pikirin. Seluruh air menjadi darah di Goshen, air tetap air. Seluruh Mesir diserang sama belalang, Goshen enggak. Mungkin dipayungin ya, saya nggak ngerti. Dikasih apa? Dom gitu ya, perlindungan. Tetapi masalahnya begini, kalau di Goshen saja Tuhan gampang dong melindungi. Nah kalau nanti kita kan tersebar-sebar nih, gimana cara perlindungan? Cuma ada ayat lagi di kitab Petrus, Tuhan tahu bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang benar. Dan itu kisah tentang Lot, jadi waktu itu evakuasi. Akan dihukum pasti ada perlindungan. Jadi kalau seandainya kita tertinggal, ada perlindungan
khusus. Malaikat semua sibuk ngurusin kita. Karena malaikat berkemah di sekitar rumah orang benar. Jadi tepuk tangan dulu. Ya, walau 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan. Mungkin ayat ini akan digenapi. Ya, kasih mic tolong. Pak, mau tanya Pak tentang penginjilan tadi Pak. Ya. Penginjilan malaikat, apakah itu terjadinya sebelum antikris menaruh tandanya kepada manusia, apa memang antikris sudah sempat memaksakan tandanya kepada manusia? Karena kan kalau tadi kita lihat baca bahwa setiap orang yang sudah menerima tanda, bagi pengertian saya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat gitu kan. Karena kan malaikat bilang jangan sampai menerima. Tapi kalau misalnya penginjilan terjadi setelah orang pasang tanda itu, menurut saya terlambat nggak gitu? Nah, kira-kira begitu. Nah, yang mau saya tanya soal pengangkatan, berarti diangkat tidak diangkat tidak ada urusan soal dosa atau tidak ya Pak? Iya. Karena kan persepsi kita selama ini yang dulu gitu ya, harus pokoknya jaga hidup segala macam supaya diangkat. Jadi apakah nanti misalnya kalau nggak diangkat, apa gara-gara nggak jaga hidup? Apa gara-gara memang lagi hidup dalam dosa? Kan gitu. Itu kan pengertian zaman dulu. Nah, kalau seperti itu, kan kita dulu berpikir bahwa kalau sudah tidak diangkat, berarti sudah selesai, kira-kira begitu kan. Kamu akan masuk dalam masa penganiayaan dan segala macam yang seperti tadi kita pelajari. Sementara kan Pak Philip tadi bilang, kalaupun kita tidak diangkat, Tuhan tahu cara menyelamatkan kita. Berarti kita masih berkenan dong. Kita masih, ya istilahnya kita masih diberi inilah privilege, kira-kira begitu Pak. Ya. Itu yang mau saya tanya Pak, makasih. Baik. Nah, ada ayat yang saya akan buka nanti. Saya minta dibukakan Ibrani 11 ayat 32, tapi nanti aja tampilkan ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Nah, kapannya ini juga kita tidak bisa menentukan apakah di masa antikris sudah memberi tanda, ya kan? Itu pertanyaan pertama ya. Kalau yang 2 saksi Allah kita bisa tentukan, dia berkhotbah 3,5 tahun. Pasti di masa awal antikris memerintah sampai di tengah. Makanya dia marah sekali karena semuanya itu menentang dia kan. Sehingga dia marah dan dia memberikan aniaya. Itu bisa diprediksi. Tapi untuk yang malaikat ini kita tidak tahu kapan. Apakah sudah diberi tanda baru dibilangin? Atau sesudah pakai tanda baru dibilang? Efektifnya adalah sebelum pastinya. Ya kan? Tapi kembali kita tidak tahu apakah 3 penginjilan ini berurutan seperti yang tadi. Ini berdasar urutan Alkitab saya bagi. Urutannya pertama apa? 2 saksi Allah, kemudian 144.000, betul? Kemudian malaikat. Atau malaikat dulu untuk mencegah orang terima tanda. Ini tidak bisa dijawab dengan pasti. Makanya tadi saya kasih kemungkinan, seandainya sudah terima, kemungkinan kalau tobat bisa nggak? Bisa, karena buat apa diinjilin kalau orang tobat nggak bisa. Makanya untuk yang ini kita tidak bisa tetapkan kapannya. Cuma untuk kita yang sadar, yang mengerti, menjadi jelas bahwa kita tidak perlu malaikat untuk kasih tahu. Kita sudah tahu dari firman, jangan pakai. Tapi buat orang-orang itu kan mereka nggak ngerti. Oke? Konsekuensinya adalah kalau orang itu sudah terima, ya, kalau dia bertobat dia tetap menerima hukuman-hukuman tadi. Itu berat. Mungkin dia nggak dihukum oleh antikris karena punya tanda, tapi hukuman Tuhan dia terima. Tapi saya berpikir kalau malaikat udah muncul di awal, ceritanya mungkin jadi beda. Mungkin lebih banyak orang tobat. Iya enggak? Dan saya yang saya lihat adalah Tuhan enggak terlalu, ini udah gini,
keputusan mengutus malaikat itu udah keputusan putus asa gitu, ngerti gak? Udah ada terakhir nih, gue utus malaikat deh. Habis lu gak denger juga. Jadi final bro. Gak mungkin yang final taruh depan. Karena ini gak berhasil, ini gak berhasil. Udah deh yang ini nih. Kalau lu masih ngotot kelewatan, mesti gimana lagi? Menurut saya ini yang terakhir si malaikat. Supaya udah masa sih gak percaya juga. Apalagi yang harus saya utus. Tapi kalau di depan duluan, ceritanya lain nanti. Kan biasanya begitu ya, kasih tahu dulu sama orang yang ya mungkin temen, nanti kasih tahu sama ketua komsel, nggak denger juga, ya nanti dikasih tahu sama pengerja gereja misalnya, terakhir sama gembala nggak langsung turun kan supaya jadi final nih, udah banyak yang ngasih tahu, nggak tobat Pak Gembala, tolong nih, ini orang degil banget. Mungkin begitu Bang. Tapi kita tetap nggak tahu, semuanya ini masih berupa prediksi, tafsiran. Oke? Nah pertanyaan yang kedua, tolong dibuka. Nih, tolong. Mic-nya di sini. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Terus? Ya. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Oke, sampai situ dulu. Ini kisah kepahlawanan para tokoh-tokoh Alkitab. Kemenangan-kemenangan, mujizat, kedahsyatan, kehebatan, menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengalahkan api yang dahsyat seperti Sadrak Mesakh Abednego, menutup mulut singa-singa, dan menjadi orang-orang hebat dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ini kisah tentang iman yang berkemenangan. Keren ya? Tapi Alkitab nggak cuma itu ceritanya. Next. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Oke, masih mujizat itu, masih Tetapi hebat. orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ternyata di zaman dulu pun ada pilihan. Mereka membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau. Saksikan, tidak. Kalau mau bisa nggak dapat pembebasan dari siksaan? Bisa, tapi tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh ada upgrade. Suruh pilih, lo mati sekarang atau nanti disiksa dulu. Kalau disiksa dulu, ini nih upahnya. Kalau sekarang nggak apa-apa, nggak dosa kok. Waduh, gimana ya? Waduh. Nah ini para rasul tuh ditawarkan begitu. Karena Petrus pernah dibilang, pada masa mudamu kau akan mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun kau mau. Tapi nanti di hari tuamu, orang akan mengikat tanganmu dan membawa engkau kepada penjara dan pembunuh. Dia akan dibunuh, dia akan disalib terbalik. Jadi sekarang saya nawarin yang sama. Mau diangkat atau di bumi aja. Ya, ibaratnya seperti itu. Next. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ya, mereka memilih untuk hidup seperti ini. Kan ini sama penderitaan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan kemiskinan tuh, berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita
kekurangan, kesesakan, dan siksa. Ini bukan ini loh, ini pilihan loh. Mereka diejek, dihina. Next. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini kan sama yang tadi saya bilang. Mungkin aja kalau kita tertinggal kita akan seperti ini hidupnya. Sembunyi gereja kita nanti mungkin di dalam gunung apa? Gunung Pinang. Kita bikin bunker di bawah, siapa tahu bikin lorong-lorong. Ya, Kotanfung nanti bawa cangkul. Ini pilihan mereka. Tinggal di gua-gua, kekurangan, menderita, mengembara di padang gurun, di celah-celah gunung. Next. Ini nih luar biasa. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sampai di sini dulu, mereka tidak memperoleh janji-janji penyelamatan Tuhan pada masa aniaya. Mana? Nggak diluputkan gitu loh. Tapi mereka memilih itu. Kan harusnya orang Kristen lagi menderita berdoa dilepaskan, betul nggak? Yang ini nggak dapetin itu, kenapa? Mereka memilih untuk menderita. Kenapa alasannya? Ingin kebangkitan yang lebih baik, sama ini nih terakhir, next. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sesuatu yang lebih baik. 20 tahun kerja gajinya UMR, tapi ketika Presiden Direktur bilang 6 bulan ini kalau kerja lu menghasilkan prestasi segini, saya kasih 10 kali lipat. Maka orang akan memilih menderita 6 bulan ini. Benar gak? Kerjanya mungkin 12 jam, 15 jam, tapi gajinya 10 kali lipat atau 30 kali lipat misalnya. Kita akan kejar itu dong. Kenapa? Yang ini ya cuman receh, ini upgrade. Nah seperti ini orang-orang itu yang tadi saya bilang, bukan karena dosa kan, tapi pilihan bahwa ini mendatangkan yang lebih baik. Seandainya pengangkatan adalah karena kondisi kita sudah layak dan kita mau diangkat, kita diangkat, dosa enggak? Enggak. Kalau kita bilang, Pak saya enggak mau diangkat, saya mau ditinggal, silakan. Turun lagi. Turunnya bukan karena ada cincin berlian ketinggalan, bukan. Wah jangan naik sekarang lah, saya mau tunda aja. Pilihan itu, bukan karena dosa. Jadi ketika diangkat kita sudah layak, it's okay. Gak apa-apa Tuhan gak, itu kok banyak kok tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal seperti itu, spektakuler. Ya, contohnya Henoh diangkat tanpa kematian. Elia diangkat, betul nggak? It's okay. Tapi dia juga mengalami masa-masa ketika satu kali Tuhan tawarkan untuk kembali ke dunia menerima siksaan. Mereka turun lagi, it's okay. Pilihan ini. Makanya saya bilang tadi, dua hal ini menjadi tidak terlalu berat jadinya sekarang. Antara diangkat dan tidak. Kenapa? Karena ada upahnya ini loh. Dulu kita kan sangat takut tidak diangkat, betul nggak? Kalau sekarang orang-orang tadi memilih untuk tidak dibebaskan. Karena mereka ingin kebangkitan yang lebih baik. Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Saya beritakan ini sehingga kita seandainya pun tertinggal, itu bukan bencana besar menurut saya. Itu kesempatan. Tapi kalau mau diangkat, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Persiapannya gimana? Ya hidup kudus, hidup benar dan sebagainya. Berjaga-jaga. Ada nanti khusus saya pelajaran tentang itu kan dibagikan. Kan sekarang sudah jadi bimbang. Angkat jangan. Aduh saya jadi bingung. Sama saya juga bingung. Aduh. Angkat dong, nggak apa-apa. Nanti daftarnya sebelah kiri yang mau diangkat, sebelah kanan yang mau ditinggal nanti daftar. Bikin baru absennya. Nggak apa-apa, itu bukan masalah. Tuhan kasih kebebasan. Next, masih ada ayatnya enggak? 41. Masih ada ayatnya? 41. Apa selesai? Habis ya? Udah selesai?
Oke, jadi disitulah jawaban tadi menurut saya. Ya menurut kita setelah baca iya ya, kayaknya masuk ini. Jadi para rasul itu saya yakin ada dialog dulu sebelum Tuhan izinkan mereka dianiaya, ada dialog dulu. Nah, kamu akan gini gimana? Mau pilih dibebasin? Ya, nggak apa-apa bisa bebas. Atau ngalamin ini, hadiahnya ini. Wah, mana ya? Ya, silakan. Nah, itu tergantung. Karena begini. Iya. 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 Makanya pemberitaan ini menyadarkan kita bahwa kalaupun tidak diangkat, saya malah berpikir gini, ternyata selama saya hidup sebelum antikris, saya nggak efisien, nggak efektif. Tapi saya efektifnya di masa antikris. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Terus Tuhan bilang misalnya, atau tawarkan, atau memang saya nggak diangkat. Dengan pemahaman ini saya nggak kecewa loh. Saya nggak kecewa. Setelah ngerti ini, kalau belum ngerti pasti loh, istri gue diangkat kok gue ditinggal, gimana ini? Tapi waktu itu Tuhan bilang mungkin ya datang mimpi dalam apa, penglihatan, nak sengaja aku tinggal. Kenapa? Jemaat Cilegon masih butuh lo. Banyak yang belum diangkat, nggak ada gembala mereka. Wah gimana sih, kenapa nggak Pak Bona? Dua-dua nggak diangkat. Jadi saudara, setelah mengerti ini saya malah jadi memilih, wah kayaknya nggak diangkat lebih baik loh kalau kita berfungsi lebih dahsyat dan mendapat upah lebih dahsyat. Iya nggak? Tapi kan kita nggak tahu apakah ini tepat, tapi masih berupa semua prediksi. Cuman pemahaman ini membuat kita tidak takut kalaupun tidak diangkat. Siapa tahu lebih berguna. Sekarang kalau saudara-saudara nggak melayani nih, yang melayani kan sebagian. Siapa tahu pas zaman antikris saudara jadi gembala sidang, jemaat 20.000 orang, iya jemaat yang tersembunyi underground, siapa tahu lu bang, tahu-tahu si Sepdi 20.000 jemaat, kita nggak tahu, iya kan? Kita nggak tahu, ternyata dia efisien di masa antikris. Di masa yang sekarang nggak kepake seolah-olah. Tapi di masa nanti, wah kita tidak ngerti. Makanya ini masih misteri. Cuma kita jadi mengerti sekarang, jadi siap, betul nggak? Mau diangkat tidak diangkat, I am ready. Amin. Tapi kalau memang mau diangkat, it's okay. Dan seandainya saya ternyata diangkat, kata Tuhan, udah lalu diangkat aja, ya nggak apa-apa, betul nggak? Mungkin Pak Bona yang gantikan saya, kan bisa saja. Kan bisa saja bang. Sekarang berani ngomong amin kan. Kalau kemarin kita takut. Sekarang oh iya luar biasa. Itu tadi udah jelas. Ya silakan. Ya istriku. Ya, soal pengangkatan ini. Jadi apakah itu semua kedaulatan Tuhan? Kita tidak bisa milih. Tidak bisa nego lagi sama Tuhan, jadi Tuhan yang nentukan siapa yang diangkat. Ataukah ada pilihan kita nego sama Tuhan dengan cara misalnya, tadi kan pertama kelakuan baik, tidak berbuat dosa, hidup berkenan kepada Tuhan, kita pasti diangkat. Ataukah sudah Tuhan pilih, oh si ini aja yang diangkat, yang lain tidak berdasarkan kehidupan perbuatan kita atau iman kita. Gitu. Kalau jelasnya, ada disebutnya, ada kemungkinan besar tentang berjaga-jaga itu adalah syarat. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan nanti, tapi udahlah karena banyak pertanyaan di sini ya. Gak apa-apa deh. Berjaga-jaga itu syarat pengangkatan, pasti. Kenapa? Karena hanya yang berjaga-jaga lah yang di kisah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, ya kan? Salah satu syarat utamanya berjaga-jaga. Terus Tuhan ngomong berkali-kali, berjaga-jagalah karena engkau tidak tahu kapan pencuri akan datang. Saya dulu tidak mengerti arti berjaga-jaga. Saya pikir berjaga-jaga itu ngapain ya? Apa kayak satpam keliling rumah?
tiap hari gitu kan. Enggak, ternyata bukan begitu. Saya dapat pengertian begini. Kalau seandainya saudara dapat telepon dari ajudannya Jokowi, Pak Jokowi, presiden kita, telepon ke Pak Reki, Shalom, ya, supaya orang Kristen juga dia telepon. Ya, Pak Reki, apa kabar? Pak, ini ada berita baik. Jadi entah mengapa Pak Jokowi ngomong sama saya, dia mau nginep di rumah Bapak. Di rumah Pak Reki. Oh iya, serius? Iya. Kapan Pak? Nah ini masalahnya. Dia bilang mau nginep di rumah Bapak, tapi dia nggak ngasih tahu waktunya. Cuma dia bilang ya udah siap-siap aja, berjaga-jaga aja. Kapan saya datang? Pagi, siang, malam, nggak tahu saya juga tengah malam. Ya mungkin saja. Saya mau tanya, Pak Reki sejak terima telepon itu berubah nggak hidupnya? Rumahnya rapi nggak? Istrinya dandan terus nggak? Masak terus nggak? Pak, masak terus nggak? Tiap hari masak nggak? Masak yang terbaik. Itu anjing sembarangan diusir nggak waktu itu? Semua jadi clean, semua jadi bagus, semua jadi indah. Semua bersiap-siap. Kenapa? Nunggu Pak Jokowi. Sebulan berlalu tidak datang. Apa yang terjadi? Bapak mulai malas-malesan. Ya kan? Nih nggak usah mandi lah. Jokowi nggak datang-datang. Datang coba Bapak. Keceleng, kepreng Pak. Lagi pakai daster. Ya, masih bau kita keringetan. Datang dia nunggu. Ya, iya Bapak kemarin kenapa nggak datang? Saya belum siap malah datang. Nah inilah yang disebut berjaga-jaga. Jadi keberjagaan kita itu bicara tentang kita hidup benar, hidup kudus, kita benar-benar mengontrol hidup kita. Karena kita nggak tahu kapan Yesus akan datang. Ini udah sebulan, 2 bulan nggak datang. Tetap nggak Bapak kalau masih percaya dia ditelepon lagi, Pak Reki, Pak Jokowi bilang pasti datang. Bapak siap lagi kan? Ya udah, bedak udah habis nih, Pi. Bayangin tiap hari saya dandan. Itu saya udah ngerol rambut, tidur aja nggak berani di tempat tidur, takut rusak. Jadi duduk saya karena takut tengah malam datang. Itu berjaga-jaga. Kondeknya Pak tetap itu. Itulah yang disebut berjaga-jaga. Ingin tampil terus prima karena menanti seseorang itu. Mandi juga takut itu. Aduh, waktu saya mandi ntar datang nggak? Itulah yang disebut berjaga-jaga. Itu saya jadi ngerti. Oh, sebenarnya ini kisah nanti, tapi udahlah banyak yang nanya. Berjaga-jaga itu seperti itu. Jadi jangan bikin dosa lagi. Kita seolah-olah hari ini Tuhan akan datang. Ya yang suka nyakiti orang berhenti sakiti orang. Yang belum mengampuni udah berhenti sekarang. Siapa tahu Yesus datang. Betul nggak? Nah itu disebut lakukan firman, lakukan semua yang dituntut oleh Tuhan. Mencintai, ada nanti kisah khusus lah. Oke? Terakhir satu ya. Nggak apa-apa harus masuk ke. Itu yang pada diangkat kemana ya Pak ya? Hah? Yang pada diangkat itu diangkat kemana gitu? Kayaknya ke genteng ini. Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu pertanyaan bagus. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui alam roh. Sorga itu alam roh bukan? Sorga itu belum tentu di atas, karena alam roh nggak tahu atas bawah. Kita ini tinggal di bawah, di atas, di bumi ini. Tengah-tengah, miring gitu loh. Yang di bawah, kalian kepala di bawah. Betul nggak? Tidak mengenal atas bawah. Tetapi sorga itu ada beberapa tingkatan. Ada Firdaus, tempat orang-orang mati yang mati dalam Kristus. Dikumpulkan di Firdaus. Itu tempat orang mati yang belum dimasukkan sorga. Tapi di sorga sementara namanya Firdaus. Pada hari ini juga kata Tuhan Yesus kepada orang yang disalib sebelahnya, kau akan masuk ke dalam Firdaus. Sorga tempat Allah bertahta. Beda dengan Firdaus. Dunia orang mati ada beberapa tingkatan juga. Nah nanti kalaupun kita diangkat, saya yakin kita masuk ke sorga. Tapi sementara juga di sorga. Kenapa? Karena nanti Tuhan bikin langit baru dan bumi baru. Tuhannya pindah ke langit baru, bumi baru. Sorganya nggak tahu kosong apa enggak tuh, saya nggak ngerti.
Dia pindah ikut kita karena dia mencintai kita. Itulah yang disebut tempat kediaman Allah ada bersama kita. Ya, Immanuel. Jadi saudara, saya yakin waktu kita diangkat itu kita ke sorga, alam roh di mana Allah bertahta. Mungkin yang tadi nyanyi-nyanyi itu, yang bersama jutaan orang menyembah Tuhan di hadapan tahtanya. Mungkinan di situ. Firdaus mungkin dikosongkan, ya. Karena pada akhirnya nanti Firdaus nggak ada lagi. Oke, neraka, ya. Silakan. Yang pada terangkat itu kan nanti kan akan turun bersama-sama Kristus kan ya. Itu kapan tuh Pak? Nah itu pada saat Yesus akan membinasakan antikris dengan, ini pertanyaan buat nanti loh. Ini kerajaan 1000 tahun masuknya. Ya. Mau dijawab sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Supaya ada kisah, nanti kehabisan cerita saya. Ya, neraka ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kerajaan maut, ya. Itu bahasa Indonesia emang agak rancu. Kalau di dalam bahasa aslinya Sheol. Sheol itu adalah tempat orang mati yang masuk neraka, tapi neraka sementara. Di situ yang berkuasa namanya si iblis dengan semua malaikatnya. Yang nyiksa kita di situ iblis nyiksa kita karena itu kekuasaan dia. Makanya ada film kemarin yang terkenal. Apa? Siksa neraka. Ada yang bertobat kan nonton itu. Iblis bisa nyiksa kita kalau kita masuk neraka sementara itu. Karena dia yang berkuasa di situ. Tapi pada saat orang-orang mati di situ dibangkitkan untuk menerima upahnya, yaitu neraka yang sebenarnya, iblis pun dimasukkan ke neraka yang berikut. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya, terakhir. Misalkan untuk menjelaskan buat anak kecil tuh gimana Pak? Nah, lo. Kayak kemarin kan sempat kita ngobrol gitu ya, pas lagi di jalan, dia tanya tentang ya kayak kenaikan Tuhan Yesus, saya ngomong. Dia bilang kenaikan Yesus kemana? Yesus ke surga, nanti Tuhan Yesus juga akan datang lagi seperti itu, menjemput orang-orang yang percaya gitu kan ke surga. Terus kata dia nanya, yang kecil itu kan nanya, kalau mami sih mau nanti kalau Tuhan Yesus datang, mami mau diangkat. Kita ngobrol lah istilahnya sekelas di jalan. Adik nggak mau kata dia. Kalau adik ke surga, adik mati dong. Adik mati dong kata dia. Nah, terus tapi mami mau ke surga lah. Kalau mami ke surga, mami mati dong kata dia. Terus kalau mami ke surga, adik juga mau lah. Kan bingung ya. Itu makanya kita harus menguasai. Gitu. Anak kecil justru lebih bagus pemikiran imajinasinya. Ada ayat di kitab Tesalonika ya, kalau nggak salah. Kita yang hidup akan diubahkan. Tapi ya, Tesalonika ya. Tapi yang mati lebih dulu naik. Jadi nggak harus mati. Ya sempat saya juga ngomong, saya bilang tubuh kita diubah deh. Diubah. Jadi tubuh yang kekal. Jadi kita itu bukan tubuh sekarang, bukan tubuh jasmani. Kita diubah menjadi kekal, dibawa bersama Tuhan Yesus. Terus kita ngobrol lagi di rumah tentang kayak pengangkatan Tuhan Yesus datang. Kita sering ngobrol lah ya gara-gara kayak gini dikit-dikit ngomong Tuhan Yesus datang gitu. Terus dia lagi ngitung, lagi ngitung duitnya gitu. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, ada yang ngumpulin duit, sia-sia dong. Bagus juga itu pemikiran. Terus Makanya kasih sekarang. Kasih saya gitu. Kita kayak bingung ya mau kasih jawaban apa. Tapi bagus anak kecil memberi pertanyaan yang tidak di. Terus saking dia mendengar kayak gitu sampai di sekolah minggu dia ngobrol sama temannya. Dia pulang dia ngomong, Mami tadi kan adik ngomong tuh sama Lilin sama temennya katanya dia ngomong. Cuma saya nggak mau nyebut nama anaknya. Ada tanya kalau Tuhan Yesus datang mau nggak diangkat? Ditanya ke temennya, kata temennya jawab nggak mau, saya mau ke neraka aja. Nah ini. Terus saya bilang, bagus ini pertanyaan. mungkin dia nggak jawabnya enggak, sebenarnya kali dia hanya bercanda kata saya. Mungkin dia hanya bercanda, tapi dia ngomong kayak gitu Mami, dia bilang dia nggak mau ikut diangkat, dia mau ke neraka gitu. Jadi sembari agak lucu, ketawa, bingung juga. Saya pikir memang kita harus nyiapin ya. Dia buat di sekolah minggu juga kali. Artinya saya punya pemahaman ini, kalau misalnya kita tidak sampai antikris datang,
Ternyata kita udah duluan mati lah, Iya, misalnya buat Tuhan ke tunduk. anak gitu. Ini mereka ngerti nggak? Makanya perlu juga diajarkan, cuma gimana bahasa mereka itu? Bahasa Ditanya aja bingung jawab. ya. Ya iya, betul, anak-anak kita. Kayaknya perlu kita cari nanti di internet. Mungkin Misalnya, seminar-seminar ringan kali. itu ada yang book apa? Apa deh book itu? Super book. Mungkin ada, nanti kita cek. Karena bahasa kita yang sekarang kita bahas begini nggak akan masuk dia. Tapi kalau bahasanya di kartun, mungkin sedikit-sedikit dia paham. Makin dia dewasa, makin kita, ya perlu juga dibahas di remaja, pemuda, sehingga kita menyiapkan generasi ini. Kalau diundur, ya kan? Karena saya pikir waktunya sudah sangat singkat. Ya, tergantung. Saya nggak bisa pastikan. Iya. Nah itu dia. Agak sulit juga. Tapi kalau menurut pemikiran saya sebelum 12 tahun dia ikut iman orang tuanya. Menurut pemahaman saya. Belum punya pengertian tentang dosa, tentang pertobatan. Ya, tapi kalau dia sudah remaja, dia sudah bisa memilih. Mungkin seperti itu, tapi saya nggak bisa jawab sebagai jawaban absolut. Iya. Tapi Tuhan adil lah, saya percaya penuh. Dia tahu benar. Ya, dia tahu benar. Oke, saya rasa cukup, kita berdoa yuk. Aih, masih ada. Iya, terakhir. Waduh, terakhir terus. Saksi Allah. Dua saksi Allah. Mike boleh. Ya. Terus? Kedua. Ya. Halo. Oh. Nah, penginjilan ini kan ada 3 kloter, Pak. Kloter pertama adalah Musa dan Elia. Kloter berikutnya adalah 144.000 yang dimeteraikan oleh Tuhan. Dan penginjilan terakhir adalah yaitu 4 malaikat. 3 atau 4 ya? Ah, 3. Berarti saya salah. Nanti saya minta 1 lagi biar 4. Kurang 3 ya. Nah, pertanyaannya adalah ketiga kloter ini apakah dalam waktu yang berbeda mereka penginjilan? Berikutnya adalah tujuan mereka menginjili kepada siapa? Ya. Apakah pada masa sebelum antikris datang atau sesudah antikris datang? Kalau mereka menginjili kepada orang yang antikris, mereka kan sudah menerima tanda. Artinya secara tidak langsung mereka sudah dimeteraikan bahwa mereka adalah milik iblis. Dan Tuhan, iya yang dibilang Pak Bona tadi, ya kan? Apakah mereka, gimana saya bilang ya? Apa masih ada kesempatan tadi kayaknya belum ini apa namanya? Belum pas ya, belum pasti lah. Iya. Iya. Nah, ya betul. Terus juga kan ada yang tertinggal, orang percaya. Pak Philip tadi sampaikan, ya nggak perlu takut karena ada privilege, ada kasih karunia, dalam arti bahwa mereka juga seperti yang diselamatkan dari perapian. Artinya mereka juga akan mengalami aniaya yang begitu berat. Pertanyaannya, kalau orang percaya yang tertinggal ini, ya kan, mengalami aniaya yang begitu berat, sedangkan tadi bahwa ada perlindungan secara khusus, gitu artinya di satu sisi bahwa orang yang tertinggal ini dianiaya,
Tapi yang saya tangkap tadi bahwa Pak Pilih menyatakan bahwa ada kasih karunia buat orang yang tertinggal ini, bahwa mereka tidak akan mengalami murka Allah. Jadi ini antara bertolak belakang gitu. Gimana itu Pak? Oke. Jadi yang pertanyaan 1, 2 tadi mungkin udah terjawab ya. Cuma yang ketiga aja yang saya coba jawab begini. Secara hukuman Allah kita nggak perlu terima karena kita sudah dibebaskan dari murka Allah. Karena barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan menerima hukuman. Di Roma 8 juga ada seperti itu. Tapi aniaya kita bisa terima karena kita adalah orang-orang yang diincar oleh iblis. Pertama orang Yahudi, yang kedua adalah keturunan lain yang menerima kesaksian Yesus. Itu kita akan terima. Nah soal privilege itu pasti. Ada kasih karunia khusus yang Tuhan berikan. Nah kalau kita sudah tidak diangkat, kemudian kita ada di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, biasanya ada perlindungan spesial. Seperti misalnya kasus-kasus Elia ketika terjadi kelaparan, dia dipelihara sama burung gagak. Misalnya seperti itu contohnya. Nah, kita ini yang misalnya tertinggal akan ada perlindungan khusus. Karena apa? Alkitab bilang pencobaan yang kita terima adalah pencobaan-pencobaan biasa yang bisa kita tanggung. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang tidak bisa kita terima. Mungkin kalau Hermon nggak kuat dicabut kuku 1 langsung meninggal, bisa aja. Aduh mati. Ya udah. Kenapa? Loh, Hermon itu waktu disuntik imunisasi langsung stres kan, pingsan hampir. Baru kalau dicabut lebih parah dia mati duluan. It's okay. Yang penting dia sudah lewatin masa itu. Waktu ingat ya Bang, dimasukin kamar karena stres. Itu contohnya. Jadi setiap orang pasti ada porsiannya. Ada yang disembelih, ada yang dibakar, tergantung daya tahannya. Ya, kalau dibakar mungkin kamu nggak kuat mau. Ya, mungkin saja baru diapain kita sudah meninggal. Bisa saja karena pencobaan itu ada takarannya. Amin. Ya tiap orang pasti beda. Demikian, oke ya, kita bangkit berdiri, nanti aja kita sambung, makin seru ini, udah jam 9 ini. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat pengajaran hari ini, kami begitu antusias ingin mengetahui dan kami bersyukur pemahaman ini memberikan kemerdekaan kepada kami. Bukan ketakutan, tapi keyakinan bahwa Allah mengerti, Allah tahu bagaimana memelihara, menjaga, memberkati, melindungi. Apapun yang terjadi kami tetap percaya Yesus. Kami tahu Tuhan sekarang bahwa rencanamu ajaib dan indah. Kau berkuasa berdaulat. Saat ini kami akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan Roh Kudus, menyertai hidup kita sekalian, mulai malam ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin, puji Tuhan.